beberapa media yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat. Kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Saya yakin semua rekan-rekan sudah tahu karena merupakan perkara lama. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nasarudin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudari HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku
kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui Tio. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.0001 12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan Saudara DTI tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 154 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian rekan-rekan media semua yang dapat kami jelaskan pada sore hari ini. Saya didampingi dengan Direktur Penyidikan Pak Asep. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jubir, Pak Tesa untuk pengaturan diskusi pada pelaksanaan konferensi pers sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.